Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Fuad. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian beserta keluarga kalian di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pandemi yang sedang kita hadapi ini segera berlalu, sehingga kita dapat berjumpa kembali di sekolah. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama tentang daur hidup nyamuk dan juga bagaimana cara membuat poster. Materi ini terdapat dalam pembelajaran ke-6, subtema 3, tema 1 di buku kelas 3. Selamat menyimak. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah mempelajari bersama tentang daur hidup hewan. Anak-anak tentunya masih ingat, daur hidup hewan ada dua jenis, yaitu daur hidup yang sempurna dan tidak sempurna. Ingatkah kalian hewan apa saja yang mengalami daur hidup sempurna? Ya, salah satu contohnya adalah kupu-kupu. Nah, ternyata selain kupu-kupu, ada hewan lain yang mengalami daur hidup sempurna. Hewan tersebut ialah lalat dan nyamuk. Seperti apakah daur hidup nyamuk? Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahasnya bersama-sama. Mari kita simak materi berikut ini. Anak-anakku, pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mengetahui bersama bahwa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau daur hidup sempurna akan mengalami 4 fase atau tahapan. Yang pertama adalah telur, kemudian menetas menjadi larva, selanjutnya larva akan berubah menjadi kepompong, dan yang terakhir kepompong akan berubah menjadi imago atau hewan dewasa. Sebagaimana kupu-kupu, nyamuk juga mengalami hal yang serupa. Nyamuk akan bertelur di atas air yang menggenang. Telur nyamuk selanjutnya akan mengapung di atas air selama beberapa hari. Setelah menetas, telur akan berwujud menjadi larva. Larva ini akan hidup berenang dan menyelam di dalam air selama 5-7 hari. Setelah ukurannya cukup besar, maka larva akan berubah menjadi kepompong. Tahap yang ketiga adalah kepompong. Tahapan ini terjadi setelah larva berubah menjadi pupa. Proses ini hanya berlangsung selama 1-2 hari. Selanjutnya, kepompong akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Di tahap yang terakhir ini, nyamuk dewasa memerlukan darah dari manusia ataupun hewan setiap 1-2 hari sekali agar mereka dapat bertelur dan melanjutkan siklus hidupnya. Nah, anak-anakku, bagaimana? Sudah paham belum tentang tahap daur hidup nyamuk tadi? Jika belum, lihatlah penjelasan tentang lini masa tahapan daur hidup nyamuk. Yang pertama tadi, nyamuk dewasa bertelur. Tahap ini hanya berlangsung 1-2 hari. Kemudian, telur menetas dan menjadi larva yang akan hidup selama 5-7 hari. Setelah larva cukup besar, akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Tahapan pupa hanya berlangsung 1-2 hari. Terakhir, setelah pupa siap, akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, seluruh tahap dari tahap yang pertama sampai tahap yang keempat tidak lebih dari 10 hari. Cepat bukan? Nah, setelah nyamuk dewasa, mereka akan
terbang ke sana kemari dan melakukan aktivitasnya selama 2-3 bulan. Setiap 2 hari sekali, mereka membutuhkan darah agar dapat bertelur. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham? Jika belum, lihatlah ilustrasi berikut ini. Inilah ilustrasi bagaimana nyamuk mengalami daur hidup, mulai dari telur, larva, kepompong, hingga nyamuk dewasa. Apakah kalian pernah digigit nyamuk? Ya, tentu semuanya pernah. Nah, bagaimana rasanya? Menyebalkan bukan? Gatal dan sakit. Itulah yang kita rasakan. Hati-hati ya anak-anak di rumah, jangan sampai kalian digigit oleh nyamuk. Nah, mengapa kalian harus berhati-hati agar tidak digigit oleh nyamuk? Ternyata nyamuk dapat menularkan beberapa jenis penyakit. Salah satu penyakit yang dapat ditularkan oleh nyamuk ialah penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah ditularkan oleh salah satu jenis nyamuk yang paling berbahaya di dunia, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini menyebarkan penyakit demam berdarah di berbagai penjuru dunia. Nah, anak-anak, mengapa ada banyak nyamuk di sekitar kita? Ternyata salah satu penyebabnya ialah nyamuk dapat berkembang pesat karena banyak genangan air di sekitar kita. Selain itu, mungkin lingkungan kita juga kondisinya sangat kumuh, atau kita sering melakukan kebiasaan buruk dengan membuang sampah sembarangan. Ternyata ketiga hal tersebut dapat menyebabkan nyamuk berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, marilah kita ajak masyarakat untuk mencegah berkembangnya nyamuk di lingkungan sekitar kita. Bagaimana caranya? Kalian mau tahu? Nah, salah satu caranya adalah dengan cara kita membuat media poster. Mau tahu caranya? Simak penjelasan berikut ini. Anak-anakku, untuk menyampaikan pesan atau ajakan menjaga lingkungan kita agar senantiasa bersih dan bebas nyamuk, dapat kita lakukan dengan cara membuat poster. Apakah poster itu? Poster merupakan plakat bergambar yang berisi pengumuman atau iklan. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membuat poster berisi tentang ajakan menjaga kebersihan untuk mencegah munculnya nyamuk demam berdarah. Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Berikut ini merupakan tahapan untuk membuat poster. Langkah yang pertama, anak-anak menentukan tema terlebih dahulu. Misalnya tentang kesehatan. Yang kedua, tentukan terlebih dahulu informasi atau pesan yang akan kalian sampaikan di dalam poster. Kalian dapat menuliskannya terlebih dahulu pada secari kertas atau di buku tulismu. Setelah itu, jangan lupa siapkan alat dan juga bahan berupa kertas gambar atau kertas karton. Kalian juga dapat menggunakan kertas asturo yang agak besar. Selain itu, kalian juga memerlukan spidol, pewarna, gunting, dan penggaris. Selanjutnya, setelah alat dan bahan siap, kalian dapat menuangkan ide atau informasi yang telah kalian siapkan di awal pada kertas karton atau kertas gambar. Yang terakhir, jangan lupa sempurnakan postermu dengan
memberikan warna agar menarik. Setelah postermu jadi, agar bermanfaat, tempelkanlah postermu di depan rumah agar dibaca oleh orang banyak, atau di kelas kalian, atau di depan kelas kalian. Nah, anak-anak, bagaimana? Mudah bukan untuk membuat poster? Langkahnya simple. Cobalah kalian buat postermu sendiri di rumah. Jangan lupa, jika kalian mengalami kesulitan, kalian dapat meminta bantuan atau bimbingan dari ayah dan bunda. Jangan lupa, setelah postermu jadi, tempelkan di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh orang banyak, sehingga postermu akan bermanfaat. Selamat mencoba, selamat berkarya anak-anakku. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang lainnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.